Ada pepatah bilang orang pintar itu belajar dari kesalahannya, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Hari ini izinkan gue yang jadi tumbal. Nggak apa-apa, lo belajar dari semua kesalahan-kesalahan gue supaya lo bisa langsung bijak tanpa lo harus ngalamin bodoh-bodohnya gue di masa lalu ya. Gue akan mulai dengan satu pola pikir dulu. Gue pinjam ini dari Yasa Singgi. Namanya In the Eye of Knowledge and In the Eye of Wisdom. Seringkali dalam hidup kita ngebaca sesuatu berdasarkan teks atau teori, itu namanya in the eye of knowledge. Di atas kertas, iya benar harus begini. Tapi ternyata waktu kita hadapkan dengan realita di dunia nyata, seringkali kita harus pakai in the eye of wisdom atau kebijaksanaan. Nggak bisa plek-ketiplek, harus disesuaikan dengan realita. Gue akan pakai pendekatan ini untuk sharing 5 kebodohan gue yang lo bisa langsung pakai untuk perbaiki, dan gue yakin kalau lo praktekin 5-10 tahun ke depan hidup lo akan jauh lebih melesat dibandingin gue bahkan. Kita mulai. Kesalahan fatal pertama adalah meremehkan medan perang. Ini kejadian real, gue mengisi acara besar bareng sama Dr. Tirta sepanggung. Gue udah persiapin semua materi, gue udah persiapin kira-kira ngomong apa. Yang nggak sempet adalah karena waktunya tipis, gue nggak bisa ngecek panggung dulu. Padahal gue biasanya melakukan itu. Tapi ya sudahlah, gue pikir acaranya di CGV gitu ya. Kebayang lah kira-kira sebuah studio film tuh kayak gimana. Yang gue nggak nyangka pas gue maju ke depan, cahayanya terang banget, silau banget, panas banget, berasa kayak lagi diinterogasi di film-film FBI gitu, tau gak sih? Akhirnya gue nggak bisa fokus, teman-teman, nggak bisa kasih materi yang bener-bener daging, banyak lupanya bahkan. Tapi gue usahakan terbaiknya gue. Nah ini yang seringkali terjadi. Di atas kertas, in the eye of knowledge, kita ngerasa kayak udah ada checklist. Aman lah, kebayang lah kalau di CGV, di ruangan teater tuh kayak gimana. Tapi in the eye of wisdom, duduk di kursi penonton sama duduk di depan, itu 2 hal yang berbeda. Nah ini prakteknya di dunia nyata. Hari ini gue mau ngomongin soal self-care. Kita seringkali mengambil teorinya self-care dari apa yang beredar di luar sana. Tapi nggak kita cobain, nggak kita praktekin, nggak kita konteskan ke diri kita sendiri. Akhirnya tahu-tahu waktu kita sudah habis, kita udah terlambat, jadinya ongkos untuk memperbaiki jauh lebih gede. Langsung aja deh, nggak pakai lama-lama, reality check. Tahu dong orang ini? Lihat apa yang terjadi beberapa tahun kemudian. Seorang Cristiano Ronaldo aja nih ya, dia peduli sama asetnya dia yang paling mahal, yaitu diri dia sendiri. Dia facial, dia jaga tidur, dia benerin gigi dia, gitu ya. Dia jaga makan. Bahkan kemarin baru muncul data dari alat tracking kesehatan namanya Whoop. Usia biologisnya dia itu 28 tahun, bro. 10 tahun lebih muda. Sekarang bandingin sama kita, sama elu dan gua. Maaf nih ya, gue kalau nggak pakai kacamata nih, nggak pakai baju bagus, muka template, semua engkau-engkau diglodok sama kayak gue 11-12. Apalagi kalau gue nggak melakukan sesuatu. Udah bukan atlet, duit pas-pasan, muka standar, badan standar, terus malas ngapa-ngapain. Kacau, pantesan kita juga biasa-biasa aja jadinya hidupnya. LeBron James, pemain basket yang jago itu aja setiap tahun katanya menghabiskan sekitar $1 juta untuk memperbaiki dirinya, untuk improve dia secara fisik, supaya nggak cepet menua. Catat ini, self-care is a form of self-respect. Kalau lu nggak respect sama diri lu sendiri, jangan berharap orang lain juga akan respect sama lo. Nggak akan ada orang yang peduli sama kondisi lo kalau bukan lo sendiri yang ngebenerin. 4 kesalahan fatal berikutnya semua berhubungan sama self-care yang ujungnya menghabiskan gue puluhan sampai ratusan juta, dan lo bisa selamatin dari sekarang. Clue kebodohan-kebodohan gue, ciri-cirinya di sini semua, nanti kita reveal satu persatu. Jangan ngulang kesalahan yang sama kayak gue. Gue akan mulai dari yang satu ini, teman-teman. Sederhana, lo lakukan setiap pagi dan setiap malam, tapi pernah nggak lo nge-skip? Udahlah, malam ini nggak usah. Tiba-tiba besok, kemarin kan nggak usah juga nggak apa-apa. Ya sudahlah, hari ini juga biarin dia skip. Tahu-tahu kebiasaan bolong-bolong ini akhirnya berjalan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Iya sih, lu masih tetap sikat gigi pasti, tapi lu juga banyak bolongnya. Yang terjadi adalah gue punya 1 gigi yang ompong nih, teman-teman, di belakang. Ya, karena sesederhana itu, tidak merawat. Kita mesti sadari bahwa kondisi fisik atau biologis manusia itu nggak bisa dibohongin. Ini tuh akan makin menua. Kalau nggak dirawat, pasti akan rusak. Bahkan setiap hari, dia rusak sedikit-sedikit. Cuma kita nggak sadar aja. Orang bilang compounding interest in the eye of knowledge, selalu ngomonginnya soal cuan, duit, keuntungan. Tapi compounding interest juga berlaku untuk apa? Untuk kerusakan badan, untuk kerusakan otak, brain rot. Semakin lu diemin, semakin menggulung tuh. Kalau gua hari ini harus pasang crown lagi,
ya, itu udah nilainya antara 30 sampai 40 juta. Dan damage-nya bukan cuma soal di duitnya, teman-teman. Lo bayangin, lo harus ngalamin sakitnya, lo harus mungkin nggak bisa kerja berapa hari, itu udah potensi penghasilan hilang berapa banyak. Sesimpel dari sikat gigi doang, bro. Dan cara sikat giginya ternyata selama ini banyak orang yang salah. Banyak orang yang karena sikat gigi diajarin begini. Masih ingat atas ke bawah? Salah, bro. Siapa yang baru tahu itu salah? Harusnya sikat giginya satu arah. Gigi yang atas searah ke bawah. Bukan di begini naik turun. Gigi yang bawah dari bawah ke atas. Satu arah. Dan dari gusi didorong ke atas. Supaya mencegah apa? Mencegah gusinya terkikis. Sekarang mulai muncul masalah yang gue sering lihat di teman-teman gue usia 30-an ke atas. Adalah gusinya menipis. Karena apa? Karena begini. Apalagi orang Indonesia tuh suka kalau beli sikat gigi beli yang keras. Bro, gigi lu disikat pakai sikat gigi yang halus aja bersih. Nggak perlu pakai yang keras. Yang keras itu bikin gusi makin tergerus. Akhirnya pengen bersihin gigi, muncul masalah baru. Gusi tuh nggak bisa dibalikin, bro. Nggak ada istilahnya tambal gusi. Kalaupun ada, beberapa yang bisa ngerjain, prosesnya sangat sulit dan persentase kesuksesannya itu cukup rendah. Temen gue ada yang udah nyobain di Singapura, nilainya ratusan juta. Bodoh kalau lu masih ngulang kesalahan yang sama kayak gue. Kita baru ngomongin self-care dari sisi ini. Makanya teman-teman ada yang bilang, wih Ruby tiba-tiba ngomongin soal fashion nih, ngomongin soal pakaian di video ini. Bukan, itu bukan soal gue pengen ngomongin baju atau gaya-gaya. Tapi gue pengen ingetin lo, selama ini gue udah ngomongin soal otak, soal pikiran, upgrade diri di sini. Tapi jangan lupa yang ini juga teman-teman. Mari kita masuk ke yang berikutnya teman-teman. Pernah nggak lo ngerasa kayak ada gap yang besar antara pengetahuan perempuan soal self-care sama perempuan laki-laki? Buat kalian lanangan-lanangan, gedabrus, ya yang mukanya klinik tidak pernah dirawat, mencuci dan merawat wajah, itu bukan hanya kewajiban cewek, tapi cowok sebagai lanangan kita juga wajib merawat wajah kita dengan proper dan benar. Kita bahkan sampai di tahap yang bilang, kalau cewek itu mahal skincare-nya, di tahap yang agak sedikit merendahkan. Padahal sebenarnya, bro, cewek-cewek ini hidup di tahun 2050, men. Emang harusnya begitu defaultnya. Standar maintenance-nya harusnya begitu. Karena gini teman-teman, kita tuh jarang ngelihat bokap kita maskeran mungkin ya. Kita jarang ngelihat tongkrongan kita tuh cowok-cowok tuh bahas serum kulit gitu, atau serum rambut gitu. Akibatnya kita ngerasa janggal gitu. Sampai gue sendiri juga ngalamin, ditarik sama istri gue ke brow house untuk ngerapiin alis. Nanti gue kasih before after ini, 150.000, hasilnya, jauh bro. Pertama kali kita akan ngerasa kayak, itu kan tempatnya cewek. Padahal itu adalah basic maintenance manusia. Karena apa? Nggak diapa-apain pun badan kita menua, merusak. Kalau kita nggak coba untuk menahan penuaan. Ingat, lo nggak perlu jadi feminin untuk merawat diri, bahkan nggak perlu sampai 7 step skincare. No. Gue pakai yang simple, gue kasih lihat. Pertama, lo bersih dulu aja muka lo. Yang naik motor, yang naik kendaraan umum, lo tahu polusinya di kota besar, Jabodetabek. Lo nggak nyuci, itu kotoran tersimpan, nggak heran lo jerawatan, nggak heran lo muncul berbagai masalah kulit gitu ya. Nggak heran juga nanti pori-pori besar dalam jangka panjang. Yang kedua, cukup pakai moisturizer. Lo males? Sama, gue juga males. Lihat, gue sampai cari moisturizer yang tinggal gue spray. Problem solve. Kenapa gue angkat ini teman-teman? Karena pilihannya gini, lo rawat pelan-pelan supaya dia tetap kelihatan baik, atau lo akan sampai di titik dimana kayak gue udah salah banget. Untuk ngebalikinnya harus apa? Suntik DNA salmon, bro. Sekali suntik 10 juta, bro. Minimal suntiknya 3 kali kalau mau ngelihat hasil. Ya, atau mendingan beli inilah, bro. 30 juta beli skincare mah bisa dapat seumur hidup kali. Ya kan? Ini baru 2, gigi dan muka. Sekali lagi, cukup gue yang salah. Gue yakin lo bisa lebih bijak. Nah, 3 yang berikutnya gue akan cepat karena gue rasa lo udah nangkep. Vitamins. Apapun itu yang lo ngerasa badan lo kurang, minum itu. Karena dampaknya akan luar biasa banget. Lo tahu nggak? Salah satu yang bikin orang nggak bisa tidur nyenyak itu adalah kekurangan vitamin D dan kekurangan magnesium. Coba lo cek darah, lo lihat dalam tubuh lo itu kekurangan vitamin apa. Coba perbaiki. Itu akan sangat improve kualitas hidup lo. Yang ketiga, lo nggak bisa pungkiri teman-teman, semakin lo stres, semakin lo kena berbagai macam dampak dari lingkungan lah, terus lo pakai berbagai macam wax dan hair product yang berbeda-beda, akan dampak ke kulit kepala lo. Sooner or later di usia 35 ke atas, gue ngelihat makin banyak teman-teman gue yang tanda-tanda kebotakan. Gue sendiri mulai menipis. Akhirnya gue mulai pakai sampo yang
bebas dari zat-zat yang menurut gue cukup berbahaya buat rambut, salah satunya si Bonvi ini. Dan gue mulai pakai serum ini teman-teman. Ini tuh tinggal lu spray doang teman-teman. Cari yang gampang buat lo. Dan ini nggak mahal menurut gue. Nanti gue akan bikin hitung-hitungannya di sini. Kalau dirata-ratakan untuk setahun, ini sangat masuk akal sekali dan lu bisa nabung untuk ini. Sekali lagi, self-care itu long-term investment teman-teman. Ibarat lu adalah mobil, lu pasti bisa ngerasain mobil yang dirawat 10 tahun kemudian kondisinya gimana, dan mobil yang nggak dirawat 10 tahun kemudian kayak gimana. Bahkan kalau mobil yang lu rawat bagus banget, lu jaga banget, bisa jadi mobil vintage. Tahu dong, beberapa mobil-mobil yang akhirnya harga jual secondnya malah lebih mahal daripada harga barunya. Kita mau kayak gitu teman-teman. Dan yang terakhir, of course, bukan Ruby namanya kalau nggak mengingatkan lagi soal self-care dari sisi isi otak. Ini baru 2 buku yang gue lagi baca sekarang, plus ada ratusan buku yang gue taruh juga di Kindle gue. Gue kemarin baru manfaatin Black Friday di US lagi diskon besar-besaran. Jadi gue beli ada 3-4 buku. Manfaatin tuh teman-teman. Ya, mumpung lagi ada diskon, pakai, ambil, daripada kita spend terlalu berlebih di saat-saat lain. Nah, kenapa gue bilang ini penting? Nanti gue kasih lihat koleksi buku gue yang ada ratusan, mendekati ribuan sekarang. Belum. Koleksi gue belum sampai ribuan lah. Belum sampai Om yang UI ini. Tapi gue mau bilang bahwa semua ini akan menjadi faktor pendukung isi kepala lo. Percuma lo punya segala kepintaran, tapi lo nggak punya energi yang cukup untuk menjalani hari-hari lo, dan lo nggak punya confidence untuk nyampein isi kepala lu di karir lu, di kehidupan lu, sama pasangan lu, sama keluarga lu, ya kan? Atau untuk kebutuhan lu personal branding. Jadi menurut gua nggak cuman isi kepala yang kita develop, itu yang gue udah lakukan selama bertahun-tahun ini di podcast gue juga, namanya The Underdog Podcast. Lo bisa nonton itu kalau belum. Tapi kita juga benerin dari sisi yang lainnya. Sehingga 1% lebih baik setiap hari, efek compoundingnya itu makin gede. Dan kita mencegah efek compounding yang sebaliknya. Gue tau lo cowok-cowok juga gak mau ribet kan. Kalau lo percaya sama rekomendasi yang udah gue pakai juga, lo bisa klik link YouTube Shopping di bawah, belanja di sana. In exchange, itu juga cara untuk mensupport channel ini karena kita akan dapat affiliates, ya right? Nah, semoga cocok buat teman-teman juga ya. Kembali ke awal. In the eye of knowledge and in the eye of wisdom. Apa yang lu dapat berbeda? Tulis di komen di bawah. Nanti gue akan cari beberapa orang pemenang yang menurut gue layak untuk gue kirimin salah satu dari produk yang gue suka di sini. Atau mungkin produk-produk lain bisa ngebantu lo untuk self-care. Udah, gak usah banyak bacot. Mulai rawat, mulai praktek. Mulai dari yang kecil dulu, mulai dari yang lo bisa.